tadi menyambung pertanyaan Mbak Telni, program Ramadan, alhamdulillah memang Ramadan tahun ini meskipun di tengah pandemi kita bekerja keras bagaimana supaya semua talent search kita tetap jalan, tapi sekaligus juga ada program-program lain yang bisa menemani para pemirsa berpuasa di rumah gitu ya. Nah, seperti Mbak Telni udah tadi kemukakan mengenai LIDA, misalnya LIDA tetap jalan, dan saya yakin ya LIDA ini menjadi hiburan tersendiri sesudah buka puasa, sesudah tarawih malahan ya, sesudah tarawih. Terus kemudian juga habis itu nggak berhenti sebenarnya ya, karena ada tukul tetap kita syuting juga, meskipun syutingnya sudah dilakukan sebelum puasa. Tapi habis itu kita lanjutkan juga dengan aksi yang sekarang ini sudah memasuki babak ke-6 ya, atau 6 besar. 6 besar dan aduh saya jujur saya ikut deg-degan karena Indonesia tinggal satu, Doni Dion. Jadi setiap pagi kita aduh gimana nih caranya supaya Indonesia bisa bagus. Tapi ternyata memang negara-negara lain juga sangat bagus sekali, dan ini kompetisi yang fair, jadi kita semuanya serahkan kepada juri dari 5 negara untuk memberikan penilaian. Kita tidak ikut campur sama sekali, kita cuma mendidik semua dari peserta atau para ustadz dan ustazah seluruh dari 5 negara, kita didik sama, kita koreksi materinya sama, tujuannya adalah supaya pemirsa di rumah bisa mendapatkan ilmu keagamaan yang kuat, tapi sekaligus pada saat yang sama juga mendapatkan hiburan yang segar di saat sahur. Jadi ini kalau kita lihat aksi ini adalah program yang merupakan tontonan, tapi sekaligus memberikan juga tuntunan. Dan kalau kita lihat juri-jurinya, komentatornya luar biasa lucu banget. Kalau nonton ini teman-teman wartawan mesti nonton tuh. Kalau pagi-pagi itu ngakak-ngakak habis pokoknya. Saya juga ada merasa Pak, ada urutannya, ada kakak pertama, kakak dan mama Dede. Betul. Jadi saya merasa bersyukur juga Dede balik dan ternyata lebih lucu gitu. Terus kemudian Ustadz Wijayanto kan kakak yang nakal tuh ya. Kalau saya bilang selalu sama dia, Ustadz Wijayanto kakak yang usil, julid, nakal. Terus kemudian si Bontot ini Ustadz Solmed ini yang selalu dibully gitu ya. Tapi yang tengah ini yang bijak nih, yaitu anak tengahnya itu Ustadz Subki ini yang bijak. Ustadz Subki. Jadi ini terus mamanya pastilah mama itu ya, Mama Dede. Nah, jadi beserta itu yang nakal-nakal semua khususnya. Dan itu membuat sahur itu menjadi begitu semarak ya. Belum lagi ini, ternyata juri-juri dari 5 negara itu juga bisa dipecandain gitu. Ilmunya tinggi-tinggi tapi bisa dipecandain lucu-lucu gitu. Jadi ini memang kompak banget nih, tim aksi ini kompak banget. Insya Allah beberapa episode lagi akan berakhir ya, mudah-mudahan kita serahkan aja mana yang akan menjadi juara, tidak ada masalah gitu ya. Tapi Doni Dion memang bagus ya, mudah-mudahan dia bisa menjadi juara gitu, insya Allah. Nah terus sesudah itu pasti kita akan, karena ini program yang sukses dan membawa memberikan tontonan dan tuntunan yang bagus, maka kita akan lanjutkan nanti tahun depan. Tentunya adalah dengan aksi Indonesia. Dan sebagai info untuk teman-teman wartawan semuanya, bahwa aksi ini adalah program non-drama nomor 1 di pagi hari. Jadi kalau secara urutan pasti nomor 3, karena kan drama-drama pasti kuat, tapi kalau program non-drama ini adalah nomor 1. Jadi memang kami sangat bahagia, karena ini program sudah 9 tahun berturut-turut, tapi ternyata memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, jadi itu program-program Ramadan. Belum tadi diceritakan oleh Mbak Telni bahwa Bismillah Cinta juga luar biasa. Alhamdulillah ini animonya luar biasa, apalagi dengan lagunya yang trending di berbagai negara, lagu Bismillah Cinta yang dibawakan oleh Pasha dan Dede Lesti yang trending di berbagai negara. Ini juga mendorong mega series Ramadan Bismillah Cinta itu disukai masyarakat secara luas gitu. Nah, tentunya mega series Bismillah Cinta ini akan terus berlanjut sampai nanti Lebaran. Makanya saya sambungkan sekaligus nanti ke Lebaran, bahwa di Lebaran nanti kita juga selain melanjutkan tadi Bismillah Cinta akan lanjut sampai program Lebaran, tapi kami juga sangat
mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk berlebaran di rumah saja, tidak mudik. Orang mudik ora popo ya, orang mudik rapopo, wes kita di Jakarta aja sama seperti kita ini sekarang kan udah 2 tahun juga kita nggak ketemu ya teman-teman wartawan, kangen juga nih ketemu teman-teman wartawan karena biasanya kan seru ya, seru, lucu, apa namanya, kita akrab gitu ya. Jadi nanti lebarannya pun kita sudah siapkan saat mulai sekarang ini dengan program-program yang kita buat lagi ya. Kita nggak hanya mengandalkan produk, tapi kita buat lagi dengan konser-konser, baik itu konser malam takbiran, kemudian konser euforia lebaran, kemudian kita ada semarak lebaran buat per kota-kota. Jadi kalau ini tadi malam takbiran, tadi bintang-bintangnya sudah ada ya, ini semua bintang-bintang besar ada. Ini malam takbiran ada Mbak Inul, ada Dewi Persik, kemudian ada Cita-Citata, terus kemudian Nasar, terus kemudian seluruh khusus kita. Di situ ada juga ini nih Abdel sama Jarwo Kuat, karena biasanya mereka itu seru sekali. Khusus populer kita juga akan ada di situ. Ada artis-artis kita, ada Lesti, ada Vildan dan sebagainya. Itu akan tayang di hari Rabu 12 Mei jam 20.30 sesudah Bismillah Cinta. Nah, kemudian sesudah itu kita akan ada euforia lebaran. Di sini Pak Haji Rhoma Irama akan ketemu dengan Pasha Ungu, beserta di sini tentunya akan ada Via Valen juga. Jadi ada Via Valen, ada Ungu, Rhoma Irama, ada lagi-lagi ada Dedek Lesti ya, nanti ada Lesti, kemudian ada Hijab Squad, Meli, The Divo dan sebagainya. Terus kemudian juga ada anak-anak Popa juga akan ada di situ. Itu adalah euforia lebaran yang ditayangkan pada tanggal 13 Mei. Kalau sesuai ini kan mungkin udah lebaran ya, tapi kita masih tunggu sidang isbat ya. Terus kemudian sesudah itu kita akan menayangkan Semarak Indosiar Lebaran. Nah, di sini kan biasanya pada mudik nih, terutama yang dari Surabaya, dari Solo, Jogja, dari Bandung pada mudik. Nah, oleh karena itu supaya mengobati kerinduan terhadap kampung halaman kita buat per tema. Nah, nanti di tanggal 14 Mei itu kita Semarak Lebarannya Surabaya neng omah airek gitu temanya. Jadi itu nanti akan ada Dewi Persik, ada Uut, ada Fitri Karlina, kemudian ada lagi anak-anak semua ya, anak-anak Popa, Lida, terus kemudian DA juga anak-anak Pantura. Tentunya habis Surabaya kita move to Bandung ya. Tong mulih helak ya, tong mulih helak. Aduh, saya tetap medok ya bahasa Bandungnya ya, bahasa tong mulih helak. Tong mulih helak itu hari Sabtunya tanggal 15 berurutan juga ya, itu jam 20.30 juga. Nah, itu ada Umi Elvi, ada Iko Nurjana, ada 5 Minutes, Cita-Citata, Reza dan sebagainya, G11, Pantura juga akan ada, tapi kita ganti-ganti ya supaya tiap hari tidak sama. Nah, kemudian di hari berikutnya kita Jogja ke Jogja, ora mudik ora popo. Nah, itu di hari Minggu 16 Mei nanti akan ada Soimah sebagai wong Yogyo, lalu Bunda Rita sebagai wong Semarang, nanti akan kumpul di situ, tapi juga ada Paramida, ada Siti, kemudian ada Selfie dan sebagainya. Nah, tentunya di dalam ya, Bu? Iya betul sekali Mbak. Makanya aku paling paling lafalnya paling itu yaitu ora mudik ora popo gitu. Nah, jadi nanti diisi programnya itu nggak hanya nyanyi, tapi pastinya akan ada lagu-lagu Ramadan Sawar ya. Kalau Lebaran itu kasih ini fitrah, kalau bahasa kasih angpa. Kemudian salam tempel gitu ya. Salam tempel, terus nanti akan ada hidangan-hidangan lebaran itu seperti apa, ada silaturahmi dengan pejabat, insya Allah nanti akan ada Pak Ganjar, akan ada dari Surabaya, akhirnya siapa ya, Pak Emil Dardak atau siapa, nah, tapi nanti ada juga Pak Emil, Kang Emil dari Jawa Barat. Emil dari Jawa Barat, terus kemudian nanti ada juga dari Jawa Timur. Jadi intinya nanti kita silaturahmi di situ, acaranya pastinya menarik, seru, sehingga bisa mengobati kekangenan, kerinduan para masyarakat yang tidak bisa mudik. Nah itu. Nah sesudah itu tentunya nggak berhenti sampai Lebaran.
kita sesudah Lebaran kita akan mulai LIDA dilanjutkan kembali karena LIDA akan off pada saat libur Lebaran. LIDA akan off, terus kemudian akan dilanjutkan kembali dengan LIDA on lagi tanggal 17 Mei. Terus kemudian kita juga akan mempunyai mega series Suara Hati Istri yang baru, Zahra, yang akan dimulai. Itu untuk mengisi prime time supaya kuat. Terus kemudian sesudah itu juga akan ada tentunya Bintang Pantura sesudah LIDA nanti, akan ada juga insya Allah Liga 1 akan mulai. Terus selain itu tentunya mulai dari Lebaran sampai nanti kita akan bikin misalnya Pintu Berkah, Kisah Nyata, Suara Hati Istri dengan tema-tema sesuai dengan tema pada saat yang kita rayakan. Jadi misalnya Lebaran, pastinya nanti akan ada Suara Hati Istri, Pintu Berkah, dan Kisah Nyata juga Ratapan Buah Hati Lebaran. Nah, terus kemudian di Lebaran juga ada Tukul tadi ya, saya lupa mengemukakan ada Tukul One Man Show spesial Lebaran, itu akan ada tanggal 12 sampai 14 Mei, terus kemudian juga akan ada Mega Bollywood di malam hari, itu di Luale sama My Name is Khan. Jadi itu adalah rangkaian program Lebaran, rangkaian program Lebaran sampai nanti bagaimana supaya kita bisa menemani seluruh masyarakat untuk stay home, nggak usah mudik, nggak usah open house gitu, tapi semuanya di rumah masing-masing merayakan bersama keluarga, dan tentunya Indosiar menyajikan program-program yang kuat untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Nah, pada momen ini juga saya juga sangat mengapresiasi support dan kerjasama teman-teman wartawan dengan kami di saat pandemi ini. Teman-teman wartawan terus mensupport kami dengan berita-berita yang baik, LIDA, kemudian juga program-program Ramadan kami, aksi dan sebagainya. Kemarin juga Piala Menpora luar biasa disupport oleh teman-teman wartawan. Terus kemudian juga program-program kami yang lain, termasuk bahkan Semangat Senin Indosiar pun juga disupport oleh teman-teman wartawan, sehingga menjadikan sama. Sebenarnya ini adalah sebuah kerjasama yang saling simbiosis mutualisme karena sejatinya teman-teman wartawan adalah partner bagi kami ya, di mana teman-teman wartawan memperoleh berita-berita dari kami, tapi sekaligus kami juga dibantu oleh teman-teman wartawan untuk menyebarluaskan apa yang kami lakukan, program-program yang baik yang kami lakukan untuk masyarakat itu disebarluaskan oleh teman-teman wartawan. Tentunya kami juga minta maaf kalau selama ini pelayanan kami pelayanan dari saya atau timnya Mas Verno itu masih kurang sempurna, tapi tentuan kami di masa-masa yang akan datang. Jadi dalam rangka kita beberapa hari lagi ini Lebaran 2 tahun kita nggak pulang-pulang, udah kayak Bang Thoyib ya kita ya. Jadi 2 kali Lebaran nggak pulang. 2 kali Lebaran nggak pulang loh Mbak, nggak ketemu teman-teman wartawan juga nih ya. Jadi, saya tentu saja saya secara pribadi dan secara institusi Indosiar dan juga SCM mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah untuk seluruh rekan-rekan yang merayakan, dan tentunya saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau secara pribadi ada salah-salah ataupun secara institusi tadi seperti saya sampaikan ada yang kurang-kurang kepada wartawan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kerjasama kita mulai dari sekarang ke masa yang akan datang akan menjadi lebih mesra dan lebih indah lagi. Jadi insya Allah kerjasama kita sekali lagi teman-teman wartawan adalah partner kami, dan kami tentu